dari harga beli. Kemudian mesin yang lama mempunyai umur ekonomisnya juga tinggal 3 tahun. Jadi di situ ada perbedaan penyusutan, biaya penyusutan mesin baru dengan mesin lama. Bapak dan Ibu harus mencari berapa selisih daripada penyusutan tersebut. Karena biaya penyusutan itu berkaitan dengan apa? Nah, jadi di dalam soal itu ada informasi dengan adanya penggantian mesin itu, maka biaya operasionalnya itu akan mengalami penghematan. Ya, biaya operasional itu akan mengalami penghematan. Jadi penghematan ini merupakan suatu laba kan, seolah-olah akan meningkatkan laba di perusahaan itu. Tetapi biaya penyusutan yang baru dengan selisih penyusutan yang lama itu akan mengurangi pendapatan. Untuk apa Bapak mengetahui itu? Karena di situ saya informasikan ada tarif pajak 40%. Jadi dari selisih atau penghematan yang kita peroleh dikurangi dengan selisih biaya penyusutan, itu adalah laba kena pajak. Setelah dikurangi pajak, maka kita bisa mengetahui berapa total kelebihan inflow dari investasi tersebut. Jadi prosesnya berapa. Nah itu bisa Bapak bisa ketahui di situ. Oleh karena itu nanti harus hati-hati. Setiap informasi itu mempunyai maksud, ya. Dikasih tarif pajak untuk menghitung. Akibat ada penghematan, berarti laba naik. Ada penambahan penyusutan, berarti ada biaya. Penghematan pendapatan dikurangi biaya sama dengan pendapatan yang kena pajak. Dikurangi pajak, maka itulah yang proceed atau hasil dari penghematan yang Bapak bisa peroleh. Nah itu nanti ada soalnya di situ. Kemudian yang kedua, hampir sama, semuanya dua-duanya masih payback period, ya, yang mudah saja. Nanti juga soalnya ujian nggak ada yang sukar-sukar karena belum konsentrasi kan. Jadi itu soal-soal mudah. Ada rumus-rumusnya yang sudah saya berikan juga, Bapak bisa lihat gitu bagaimana caranya. Cuman harus hati-hati. Tadi yang saya sebutkan, ada penghematan, ada tambahan biaya, ada pajak. Oke, itu saja. Sebelum saya mulai dengan topik yang baru, yaitu financial planning, forecasting, pro forma financial statement. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti soalnya dikumpulkan itu aja di komtinya aja, kirim by email ke saya, cukup. Jadi kita sekarang topiknya 1 jam ke depan ini saya akan membahas masalah financial forecasting. Jadi di dalam suatu perusahaan itu banyak, terutama di analisa kredit. Mungkin di semester 1 sudah belajar analisa rasio, ya, analisa rasio dari laporan keuangan. Nah, yang perlu diketahui bahwa banyak sekarang para account officer di bank itu melakukan analisa rasio untuk melihat kemampuan daripada perusahaan. Padahal seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan itu adalah gambaran past performance. Ada perusahaan dulunya baik, tapi future-nya kurang baik. Ada perusahaan yang dulunya buruk, tapi future-nya mempunyai future yang baik. Nah, tentunya kalau account officer itu hanya berkutik melihat
kinerja perusahaan hanya lihat past performance saja, tidak melihat future-nya, maka ini akan berbahaya karena uang yang akan kita berikan kepada debitur itu akan digunakannya kepada masa yang akan datang, bukan masa yang lalu. Oleh karena itu, melihat prospek usaha ke depan itu adalah sangat penting. Nah, oleh karena itu biasanya debitur-debitur yang akan meminjam uang ke bank, itu dia diminta juga membuat projected financial statement. Suruh membuat proyeksi laporan keuangan. Untuk apa? Untuk melihat dia ke depannya tuh kira-kira mempunyai kemampuan untuk membayar nggak? Jadi untuk melihat kemampuan membayar di masa yang akan datang, tidak bisa hanya melihat dari masa yang lalu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masa lalunya jaya, ke depannya jelek, future-nya jelek. Oleh karena itu diperlukan projected financial statement atau kita sebut dengan financial forecasting. Ya. Nah, di dalam financial forecasting ini, tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita memforecast penjualan di masa yang akan datang. Ini penting sekali menentukan berapa besar estimasi kita melakukan penjualan di masa yang akan datang. Jadi sering dikatakan bahwa sales budget itu atau forecast sales ini adalah merupakan main budget utama. Dari awalnya kita membuat budget itu awalnya harus dari sales. Dari penjualan, akan menjual berapa kita di masa yang akan datang. Setelah itu, kita harus membuat projected the asset needed to support sales. Jadi kita harus membuat proyeksi berapa aset yang diperlukan untuk mensupport penjualan yang kita prediksi tadi. Ya, kita harus misalnya perlu ada suatu equipment lagi yang dibeli untuk bisa mendukung penjualan. Ya. Kemudian setelah itu kita baru memikirkan untuk membeli aset untuk mensupport penjualan itu kita membutuhkan atau harus mendatangkan dana dari mana. Oleh karena itu kita harus mempunyai proyeksi misalnya bagaimana mengumpulkan dana yang kita perlukan untuk mendukung penjualan itu. Kemudian ada projected outside fund needed. Jadi kalau misalnya ada dana yang diperlukan dari pihak luar atau kreditur atau bank, maka di sini juga harus diproyeksikan. Kemudian kita menentukan bagaimana kita akan mengambil dana yang bagaimana untuk memenuhi kebutuhan aset tersebut. Setelah itu kita lihat apa efeknya daripada perencanaan yang kita buat ini, baik daripada sudut rasio-rasio keuangan maupun harga saham. Ya. Jadi nantinya kira-kira kalau semua itu bisa terrealisir, itu rasio keuangan kita akan membaik tidak? Kalau membaik, seberapa besar membaiknya? Kemudian akan membuat nilai perusahaan bertambah nggak? Nilai perusahaan yang bertambah itu akan meningkatkan stock price daripada perusahaan. Nah ini misalnya Pak Edi yang suka trading saham, itu harus paham betul ini. Jadi harus kita monitor laporan keuangannya, perkembangan usahanya. Nah, itu yang fundamentalnya ya. Kemudian kita lihat, dia future-nya baik nggak? Kalau punya future baik, berarti kalau kita beli sekarang, di masa yang akan datang, harganya akan membaik pula. Nah, kita biasanya beli pada saat sekarang, untuk melihat future yang akan, kemudian future-nya itu membaik, biasanya harga stock price-nya akan naik juga. Pada saat itu kita jual. Jadi kita dapat gain selain dividen tentunya kalau kita keep terus sampai pembagian dividen. Itulah pentingnya kita membuat financial forecasting. Cuman financial forecasting ini ya, kan kalau forecast itu selalu melibatkan asumsi. Ya, asumsi misalnya saya mau menjual
1000 unit di masa yang akan datang. Untuk menjual 1000 unit, tentunya saya membutuhkan raw material, membutuhkan labor cost, kemudian ada overhead cost. Semua itu melibatkan asumsi-asumsi harga, ya. Jadi kita berasumsi kira-kira harganya naik berapa. Nah, itu semua harus kita perhitungkan berapa. Nah, ini kan banyak asumsi yang kita gunakan. Oleh karena itu, kewajaran daripada asumsi ini, nilai kewajaran daripada asumsi ini sangat menentukan ketepatan daripada forecasting itu. Banyak biasanya debitur-debitur itu kalau mau pinjam ke bank, asumsinya dibagus-baguskan, ya. Tapi ingat, bank itu mempunyai patokan, juga dia harus mengecek kewajaran daripada harga-harga atau asumsi-asumsi yang digunakan oleh calon debiturnya, ya. Jadi kalau kita normatif saja yang standarnya semua asumsi-asumsi yang digunakan di dalam dalam membuat kita financial forecast ini harus betul-betul asumsi-asumsi yang wajar dan didukung oleh data-data statistik yang ada atau yang kita miliki. Jadi misalnya begini, ada kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya, rata-rata average kenaikan harga itu 10%. Ya kita jangan membuat tiba-tiba membuat asumsi harga jual dinaikkan 20%. Karena dasarnya nggak kuat, ya. Karena tahun-tahun kecuali kita mempunyai asumsi atau mempunyai alasan yang cukup kuat untuk mendukung itu. Tapi biasanya kalau misalnya average tahun-tahun lalu 10%, kita membuat forecast juga tidak jauh daripada 10%. Begitu pula dengan kenaikan harga tenaga kerja, ya. Itu harus diperhitungkan, misalnya UMR. Kira-kira UMR itu tiap tahun ada kenaikan nggak sih? Kalau naik kira-kira berapa? Nah itu juga harus wajar, ya. Sehingga proyeksi ini akan menghasilkan angka-angka yang kewajarannya atau tingkat keakuratannya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kalau kita membuat suatu financial forecast atau budget, ya, itu yang paling utama dari startnya itu harus dari sales. Startnya harus dari sales. Jadi sales itu dikatakan sebagai main budget, budget utama. Budget utama. Jadi harus di startnya itu awal harus dari sales. Baru karena ada sales perlu ada gini, perlu ada pembelian raw material untuk memproduksinya. Terus kemudian harus ada overhead. Kemudian untuk ini ada biaya-biaya umum, ada overheadnya tuh biaya macam-macam. Ada biaya general and administrative expenses. Biasanya biaya penjualan, ya, biaya pegawai kantor, salaries and wages di situ, nah itu diperhitungkan semua. Kemudian supplies, office supplies, nah itu diperhitungkan. Nah, baru kita nanti tapi semua awalnya dari sales. Baru kita memproyeksi biaya-biaya lainnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, baik kita ke slide berikutnya. Di sini menggambarkan bagaimana membuat forecast, sales forecast, ya. Jadi financial department itu membutuhkan data-data, ya, mengenai informasi-informasi untuk membuat budget. Pertama kali ada marketing budget. Di sales estimate itu datangnya dari marketing. Kemudian top management untuk mendukung target-target yang ditetapkan oleh marketing, membuat suatu policy dan strategi bagaimana mencapai target yang atau estimasi sales yang ditetapkan. Nah,
untuk menjual sebesar yang diestimasikan, maka perusahaan harus memproduksi misalnya. Kalau mau menjual 1.000 unit di masa yang akan datang, maka minimum produksi yang harus dilakukan ya 1.000 ya. Kemudian kalau misalnya ditambah lagi dengan kegagalan-kegagalan di dalam produksi, itu harus ditambah lagi jumlahnya. Misalnya kita harus ada stok ya. Nah, disinilah diperlukan setelah kita menentukan sales estimate, maka akan diperlukan oleh produksi itulah kapasitas. Nah, berapa dengan kapasitas yang ada kita bisa memproduksi. Jangan sampai kita mau menjual unit yang dijual itu ternyata oleh kapasitas mesin kita tidak memadai atau tidak cukup. Jadi maka sales forecast-nya harus diturunkan. Karena misalnya, jadi penjualan ini harus disesuaikan dengan kapasitas produksi yang ada di perusahaan itu. Kemudian accounting juga di sini berperan. Dengan tingkat penjualan yang telah ditetapkan atau diestimasi, kira-kira biaya di masa yang akan datang yang timbul akibat adanya operasi itu berapa? Termasuk depreciation expenses daripada equipment atau peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Ya. Oleh karena itu, untuk membuat sales forecast, maka melibatkan beberapa departemen, baik marketing, terus top management membuat policy dan strategi, kemudian production department dan accounting department. Nah, untuk memforecast sales, tadi saya sudah sekilas saya terangkan bahwa kita harus mereview past sales. Jadi kita harus melihat penjualan di masa yang lalu tuh kita kayak gimana sih? Mungkin 5-10 tahun ya. Lihat ke belakang. Kira-kira kalau misalnya kita mau ada additional peningkatan daripada penjualan, yang wajar itu berapa? Nah, dilihat dari past performance yang kita miliki. Mungkin kita bisa melihat kalau lihat per bulan, untuk bulan-bulan tertentu kita mengalami peak season, tapi di bulan-bulan tertentu kita kecil sekali gitu penjualannya. Jadi kalau misalnya barang yang kita jual itu adalah tergantung musiman atau seasonal ya. Oleh karena itu kita harus lihat kapan dia ramenya, kapan dia lagi sepinya. Kalau begitu rame berarti diperlukan dana yang cukup besar untuk memproduksi, maka itu bagian finance juga harus support bagaimana menyediakan dananya ya. Kalau itu dilihat dari bulanannya. Tapi kalau kita lihat tahunan, maka kita biasanya volumenya itu jadi kalau kita buat 1 tahun, kita harus punya breakdown per bulannya supaya kita bisa memonitor kinerja kita itu per bulan. Tapi kalau kita membuat suatu proyeksi 1 tahun, terus bulanannya kita susah melakukan evaluasi progresnya. Tapi kalau kita buat bulanan, itu biasanya lebih detail, lebih enak memonitornya, dan lebih memanagenya lebih mudah untuk forecast ini. Kemudian kita akan menggunakan rata-rata pertumbuhannya. Jadi rate-nya berapa? Misalnya rata-rata pertumbuhannya itu 5%, ya kita menggunakan average yang kurang lebih dari 5%. Ya. Kadang-kadang misalnya tahun lalunya 5%, sebelumnya 3%. Dan di average saya itu kira-kira berapa? Nah itu lebih baik itunya, akurasinya. Ya. Jadi correct estimate ya di sini disebutnya. Kemudian ada juga kalau yang sekarang kan udah data-data statistik itu sudah banyak yang mengolahnya menggunakan regression slope ya. Gimana nih? Kita bisa lihat tuh regresinya kayak gimana. Terus ke depannya bisa diramal ya oleh data-data statistik. Kemudian kita juga harus memperhatikan perubahan di ekonomi, market condition dan lain-lainnya ya.
Jadi seperti sekarang ini lagi pandemi begini, waduh itu harus hati-hati ya. Jadi ini suatu keadaan yang extraordinary, jadi harus yang luar biasa. Jadi nggak bisa di average itu, nggak bisa seperti dalam keadaan yang semacam ini. Nah sebaliknya, kalau lagi musim pandemi ini kita memproduksi alat-alat kesehatan, misalnya yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti sekarang misalnya lihat, vitamin itu laku. Vitamin C, vitamin D, vitamin E. Dulu nggak ada orang makan vitamin C yang 1000, paling 500. Sekarang 1000, tambah E. E-nya yang 8 international unit yang 500, 800 gitu ya. Nah dulu kan nggak ada. Nah oleh karena itu, wah untuk perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ini mendapat booming ya, yang jual masker, hand sanitizer. Nah ini tidak bisa dirata-ratakan juga. Dia bisa lebih daripada rata-rata pertumbuhan penjualan di masa-masa yang lalu untuk perusahaan yang sifatnya seasonal. Seperti kita ketahui bahwa kita pernah masker itu harganya satu box itu pernah beli saya 400, ya. Sensi itu 400.000. Sekarang 150.000, ya. Nah, oleh karena itu yang hal-hal semacam itu juga harus kita perhitungkan di dalam memforecast. Kadang-kadang orang-orang di kita itu melihat musiman, sama seperti juga petani. Cabai lagi harganya naik, dia tanam cabai pada saat harganya naik. Begitu dia mau panen, harganya sudah turun. Ya, karena dia apa? Karena dia kurang pintar mengestimasi keadaan di masa yang akan datang. Dan ini sangat berpengaruh kepada tingkat penjualan atau harga jual. Nah, di sini dikatakan improper sales forecast can lead to serious financial planning issue. Jadi kalau kita itu membuat sales forecast itu tidak baik, tidak proper, ya, tidak sempurna, maka ini akan berdampak serius kepada perencanaan keuangan. Ya. Jadi harus betul-betul sales forecast itu dikerjakan secara proper. Ya. Harus baik, jangan sembarangan. Karena apa? Ini akan merusak keadaan keuangan suatu perusahaan. Jadi seperti saya sudah katakan tadi bahwa sales merupakan main budget. Oleh karena itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Karena apa? Dampaknya kalau salah ini akan mempunyai dampak yang serius kepada perencanaan keuangan di suatu perusahaan atau entitas. Nah, sales forecast itu dikatakan di sini. Sales forecast are usually based on the analysis of historic data. Jadi ini dalam membuat sales forecast itu harus dasarnya adalah data-data historis, ya, data-data historis yang dianalisis oleh kita. Forecast penjualan yang akurat itu sangat menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan. Jadi semakin akurat kita, maka profit yang akan kita capai juga nilainya juga akan semakin akurat. Di dalam sales forecast ini ada yang kadang-kadang manajemen itu ada yang under optimis, ada yang over, ya. Nah, maka oleh karena itu kita harus berhati-hati di sini untuk jangan sampai kita over juga jangan sampai under, ya. Kita harus yang moderate supaya ya masalah produksinya, masalah turnover-nya itu bisa
ketemu, bisa match gitu. Jangan sampai antara demand supply tidak cocok, tidak mismatch gitu ya. Nah ini akan berdampak kepada harga nantinya. Bisa seperti dikatakan di sini di under optimistic. Company will fail to meet demand. Jadi kalau yang kalau under optimis, dia ada kemungkinan nanti ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh kita karena kita terlalu under, ya. Jadi company itu akan mengalami suatu kesulitan memenuhi permintaan daripada nasabah atau customer kita. Kemudian kalau itu terjadi, market share kita akan hilang, ya. Jadi nasabah kita itu akan lari ke mengkonsumsi produk dari pesaing kita. Ini dampak daripada kalau sales forecast itu under optimistic, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sales forecast itu over optimistic? Dampaknya adalah di sini dikatakan too much inventory or fixed asset. Jadi kita akan terlalu banyak, ya, persediaan barang dagangan yang ada di perusahaan. Kemudian akibatnya low turnover ratio. Turnover-nya rendah. High cost of depreciation and storage. Jadi kalau banyak barang di gudang itu akan menimbulkan biaya yang cukup tinggi, ya. Kemudian ada kemungkinan inventory kita menjadi obsolete. Obsolete apa itu? Obsolete itu usang, ya. Menjadi obsolete, usang karena dia turnover-nya rendah. Jadi udah out of date. Itu biasanya kalau dalam akuntansi itu dikeluarkan dari inventory dan dijadikan biaya, ya. Karena tidak akan ada lagi orang yang mau membeli barang-barang yang sifatnya obsolete. Akibatnya, akibat timbul itu, maka profit kita akan turun, rendah. Low rate of return on equity, ROE-nya juga turun. ROE itu adalah return on equity. Jadi menghitung berapa besar return atau pendapatan penerimaan dari setiap lembar saham. Kemudian low free cash flow. Biasanya kita akan mengalami sedikit kesulitan likuiditas, ya. Kemudian harga saham kalau sudah profit tertekan, ya. Kemudian return on equity-nya rendah. Kemudian free cash flow-nya juga turun, maka automatically dia stock price-nya akan mengalami penurunan. Jadi harga sahamnya juga akan mengalami penurunan. Jadi bisa kita bayangkan sekarang di sini bagaimana dampak daripada kesalahan kalau kita membuat sales forecast. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ya, udah pada ngerti ini? Pak Bong mana nih Pak Bong? Ada Pak Bong? Ada Pak. Ada. Saya ada soal ya Pak Bong. Ya, sudah saya share ke teman-teman Pak. Oke. Nanti dikumpul di Pak Bong aja ya, biasa ya. Kirim email saya ya. Siap Pak. Oke, makasih ya Pak Bong. Nah ini kalau kita lihat suatu grafik ya, pertumbuhan
penjualan, pertumbuhan penjualan. Nah, ini kalau kita punya data statistiknya, kita bisa lihat di sini sebarannya sampai di mana, kita bisa melihat slope-nya. Kalau slope-nya makin tinggi, nah ini bisa kita estimasi melalui data-data statistik penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini harus hati-hati. Kalau pada suatu tahun tertentu kita akan merencanakan atau merilis new product atau mengintroduce kita punya new product, maka ini harus hati-hati, ya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, dia sebelum mengeluarkan produk barunya, dia akan melakukan survei, ya, survei tentang kebutuhan dan minat daripada calon customer-nya, supaya apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh konsumen itu match dengan yang diproduksi oleh produk kita. Nah, ini harus hati-hati untuk waktu kita mau rilis new product, ya. Nah, kalau new product ini salah, itu bisa berbahaya dampaknya. Karena biasanya kalau new product itu pasti dia juga melibatkan peralatan produksi yang baru. Berarti menyangkut juga capital budgeting, yang dampaknya itu jangka panjang sakitnya. Jadi kalau kita salah melakukan penetapan ini, kerugiannya ini bisa sampai panjang, lama. Karena apa? Karena new product ini dia tidak punya track record-nya, tidak punya kita data-data sebelumnya. Kalau produk-produk lama kan kita punya data-data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu biasanya harus didukung oleh survei market research, ya, market research yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya Unilever, dia biasanya kalau mau mengeluarkan suatu produk, dia itu melakukan riset terlebih dahulu untuk meminimize atau memitigasi terjadinya kerugian-kerugian yang besar di kemudian hari yang bisa menimpa perusahaannya. Nah, kemudian setelah kita menentukan penjualan, tadi saya sudah jelaskan, setelah kita membuat sales forecast, maka tahap yang berikutnya adalah projected the asset needed to support sales. Jadi bagaimana kita memproyeksikan aset yang diperlukan untuk mensupport penjualan. Misalnya, will require additional resource, misalnya untuk current asset, inventory, account receivable, cash. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu penjualan, tentu kita harus membuat inventory, merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Kita nggak mungkin melakukan penjualan begitu barang diproduksi langsung dijual ke konsumen. Selalu harus melalui tahapan masuk dulu ke gudang, di inventory, baru kita jual ke pasar. Jadi kita nanti ada dampaknya di dalam neraca atau laporan keuangan, ada inventory. Biasanya kalau inventory ini di dalam perusahaan industri ada 3. Ada raw material, ada work in process, ada finished good. Ya. Jadi kalau ciri-ciri perusahaan industri itu inventory-nya ada 3. Raw material, bahan baku, kemudian work in process, barang setengah jadi, kemudian ada finished good. Ya. Yang finished good ini yang siap untuk dijual. Nah, setiap perusahaan industri itu mempunyai 3 inventory ini.
Jadi kalau kita mau melakukan suatu kegiatan penjualan, selalu kita membutuhkan inventory. Inventory itu merupakan salah satu unsur daripada modal kerja. Maka kita membutuhkan modal kerja itu. Makanya tadi saya kaitkan, kalau kita mempunyai forecast penjualan, maka kita harus membuat juga financial planning di bidang keuangan, ya, rencana keuangan. Nah, begitu juga account receivable. Kalau kita menjual secara tunai, juga melakukan penjualan secara kredit, ya, berjangka, maka akan timbul account receivable, piutang. Misalnya kita menjual barang dengan memberi tenggang waktu 1 bulan atau 2 bulan, maka akan timbul account receivable. Ya, semakin besar account receivable, semakin besar inventory yang diperlukan, modal kerjanya juga semakin besar. Jadi semakin besar inventory, semakin besar piutang yang kita berikan kepada konsumen kita, maka semakin besar juga modal kerja yang kita perlukan atau modal kerja yang diperlukan oleh perusahaan itu. Selain itu, kita juga akan memerlukan uang cash, ya, cash. Karena apa? Industri itu kan harus berjalan terus, ya. Jadi setelah dia inventorinya sudah dari raw material, menjadi work in process, menjadi finished good. Menjadi finished good dijual secara kredit, keluar account receivable. Account receivable harus segera ditagih supaya menjadi uang cash kembali. Cash yang kita peroleh kita belikan lagi kembali bahan baku. Terus berputar, ya. Makanya kita sebut dengan nanti perputaran antara inventory, account receivable dan cash. Namanya kita ada working capital turnover, ya. Ada inventory turnover, ada receivable turnover, ada working capital turnover. Nah, sales growth impose cost on the firm. Jadi selalu, ya, pertumbuhan daripada penjualan itu biasanya juga diikuti dengan peningkatan biaya. Biasanya biaya-biaya yang terkait dengan penjualan itu adalah biaya promosi, ya, biaya promosi atau biaya bonus, ya, penjualan yang kita berikan kepada salesman, ya, sebagai tambahan untuk merangsang dia melakukan banyak penjualan. Yang penting biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut harus mempunyai dampak yang positif kepada peningkatan penjualan yang akhirnya meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan profitabilitas dari perusahaan itu. Nah, apa efek ke dalam masalah keuangan? Ada berbagai sumber dana yang bisa kita peroleh dari aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam peningkatan penjualan. Misalnya kita menjual store, ya. Nah, kalau misalnya ada store yang kita anggap kurang produktif, ya, harus kita tutup, jangan terlalu berlama-lama dipelihara, gitu, ya. Mesti segera diputuskan. Ini mau dijual atau bagaimana? Nah, apa itu dampak daripada kita melakukan segera kita harus melakukan penjualan sold of store. Jadi kita harus habis jual. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatannya adalah borrow money, meminjam uang. Kemudian expand to new market, melakukan
ekspansi ke pasar yang baru. Kemudian kalau misalnya itu laku benar, kita outsource labor. Kita menambah tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang outsource. Outsource itu bukan tetap jadinya ya. Dia tetap untuk jangka waktu tertentu. Kemudian menurunkan harga jual retailnya. Terus increase advertising, tingkatkan advertensi atau reklame. Terus tingkatkan juga pembelian manajemen sistem dari inventory. Jadi manajemen purchase inventory management system ini adalah kita itu jangan sampai membeli suatu barang ya, terlalu banyak, juga jangan sampai terlalu sedikit karena berdampaknya luar biasa. Jangan sampai produksi kita itu jadi terhambat gara-gara tidak ada raw material misalnya inventory. Jadi inventory di sini harus betul-betul tepat. Nah, bagaimana kita menentukan persentase sales di masa yang akan datang? Ini ada beberapa metode. Kita misalnya melihat daripada pertumbuhan setiap tahun dari penjualan, baik itu harganya maupun juga volumenya, ya. Dari pertumbuhannya itu bagaimana? Jadi annual growth rate in dollar, ya. Jadi kita lihat di situ pertumbuhannya secara penjualannya dari tahun ke tahun yang diperlihatkan dari harga dan amount, jumlahnya. Nah, di sana ada juga many item on the balance sheet and income statement are assumed to change proportionally with sales. Jadi banyak item-item di balance sheet dan income statement yang secara proporsional berubah akibat adanya penjualan. Coba, kalau saya tanya, kalau ada penjualan meningkat, ya siapa yang bisa jawab nih? Saya mau catat yang aktif-aktif, yang nggak aktif, nanti nilainya nggak sama yang nggak. Sekarang saya mau tanya, kalau ada penjualan meningkat atau menurun di balance sheet dan di income statement, apa yang berubah? Account apa? Aktif apa? Ya, ayo Pak Edi. Jadi kalau ada perubahan di penjualan itu yang akan berubah di aktiva, Pak. Aktiva? Ya. Gimana berubah aktiva? Jadi aktiva itu kan ada aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Salah satunya yang lancar itu kan ada persediaan. Jadi kalau naik turunnya penjualan itu akan mempengaruhi juga tingkat persediaan yang ada di situ. Kemudian persediaan berarti. Ya. Kemudian tadi saya sudah sebut juga apa aja tuh yang berubah. Kemudian akan mempengaruhi kalau Bapak jual kredit, Bapak keluarnya apa? Timbul apa? Timbulnya akun ini Pak, AR, akun receivable. Keluar akun receivable. Berarti akun receivable-nya juga akan meningkat. Meningkat ya. Ada lagi? Mungkin itu dulu Pak. Pak Bong jawab ya. Pak. Pak Bong nih, ayo. Disuruh ngambil sama bosnya keuangan, harus bunyi dong. Dia S1-nya akuntansi loh Pak.
Iya, satu akuntansi kerjanya sales kimia, Pak. Udah lupa deh. Di income statement apa yang berubah? Laba rugi, Pak. Laba rugi. Pasti kalau penjualan kan paling tinggi di dalam income statement itu apa? Sales kan? Sales nomor 1 tuh. Sales turun naik, pasti ke P&L-nya naik nanti. Ya. Kalau P&L naik, maka kalau laba naik, maka otomatis working capital kita naik. Bisa dalam cash, ya. Cash kita, likuiditas kita akan membaik. Kalau account receivable kita itu semuanya collectible, ya. Sales itu kan di dalam akuntansi, baik itu cash sales maupun credit sales, kita sebutnya sales, ya. Jadi otomatis sales itu sama dengan pendapatan. Tapi biasanya di dalam income statement dikurangi dengan sales return and allowance, ya. Sales return and allowance. Biasanya ada yang dikembalikan, ya. Ada juga dikurangi dengan sales discount. Baru sales dikurangi sales return and allowance, dikurangi cash sales discount sama dengan net sales. Net sales dikurangi dengan cost of goods sold, harga pokok barang yang dijual. Jadi gross operating income atau operating income before interest and taxes. Terus sampai ke bawah. Nah, ujungnya adalah P&L. Jadi besar kecilnya penjualan itu sangat menentukan rugi laba kita, ya. Oleh karena itu dikatakan di sini many item on the balance sheet and income statement are assumed to change proportionally with sales. Ya, kalau kita itu penjualannya besar, pasti cost of goods sold-nya juga besar, harga pokoknya juga pasti besar. Ya, nah, kemudian pengaruhnya juga tadi seperti disebutkan oleh Pak Edi, ada ke inventory, ada ke account receivable, ada ke fixed asset, karena kalau sales kita itu tinggi, kita memerlukan equipment atau peralatan yang lebih banyak gitu. Oleh karena itu banyak sekali item-item yang di balance sheet dan income statement akan mengalami perubahan dengan adanya kegiatan penjualan ini. Mempengaruhi kewajibannya juga kan ya Pak ya, hutang kewajiban lancarnya ya Pak. Kewajiban lancarnya itu kalau bisa jadi kalau kita membeli raw material dengan hutang jangka pendek, berpengaruh juga. Ya, misalnya kita membeli raw material tapi hutangnya short term, misalnya 3 bulan, ya nambah pasti hutangnya. Ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar itu jarang sekali melakukan pembelian secara cash, pasti per termin. Nah, bisa dia berhutang jangka pendek, bisa juga berhutang jangka panjang. Cuman umumnya kalau pemenuhan pembelian barang dagangan atau bahan baku itu pakai hutang jangka pendek. Jadi current liabilities. Nah, itu tadi kalau perusahaannya industri. Kalau perusahaan dagang itu tidak mengalami perubahan. Jadi dia beli, dia jual. Jadi tidak ada mengalami perubahan bentuk. Makanya persediaannya cuma satu, persediaan barang dagangan. Jadi kalau Bapak itu mau melihat di laporan keuangan, mana perusahaan industri, mana perusahaan dagang, lihat aja persediaannya. Kalau persediaannya ada 3 jenis, itu industri pasti. Raw material, work in process, finished good. Tapi kalau perusahaan dagang, cuma merchandise inventory saja, persediaan barang dagangan gitu aja. Ya, dia tidak mengalami proses produksi di dalam perusahaan itu. Nah, itu biasanya belinya pakai hutang dia. Banyak perusahaan-perusahaan atau pedagang-pedagang yang mempunyai fasilitas hutang dari
pemasoknya, ya, punya hutang. Untungnya apa? Untungnya dia nanti waktu menjual, dia pegang cash duluan. Baru kemudian dia punya waktu untuk melakukan pembayaran. Berarti bunganya selama bunga uang cash yang dia miliki itu selama termin hutang, dia akan memanfaatkan dana cash itu ditaruh di time deposit misalnya, atau taruh di tabungan yang berbunga. Maka dia akan mendapat keuntungan dari selisih waktu antara penjualan dengan pembayaran hutangnya. Yang kedua, dia mendapat selisih dari jual beli barang. Jadi dia beli 100, jual 110. Tapi karena dia bayarnya 3 bulan kemudian, 110 ini kan bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk 3 bulan yang akan datang, bisa ditabungkan, bisa diinvestasikan di tempat-tempat yang lebih menguntungkan lagi. Itulah operasional dari perusahaan-perusahaan dagang dan industri. Kurang lebihnya begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Maaf ini karena saya ada keperluan, jadi sampai di sini kita kasih kuliah. Saya kasih tugas pada Bapak dan Ibu. Kita ada 2 soal, ya. Dan di kumpulan hari ini juga, ya Pak Bong, itu paling lat jam 3:30 ya. Lebih dari 3:30 saya nggak masukin sebagai pengumpul tugas loh. Ya. Dan di dalam nilai nanti akhir, saya akan menilai bukan saja dari ujian aja, tapi nanti dari tugas-tugas dan keaktifan Bapak Ibu semua. Saya rasa cukup dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, baik, saya akhiri. Selamat siang, dan mudah-mudahan semua bisa menyerahkan tugas tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak.